Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nural Ahmad dari kelas 617, nomor urut 29, akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas TABK. Nah, file-file yang ada di sini sudah saya download dari sumber data. Ada departemen, employee master file, payroll, dan petunjuk pengerjaan. Pertama-tama kita harus membaca petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Nah, dalam studi kasus ini kita berperan sebagai auditor internal yang sedang melakukan audit atas sistem penggajian. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan di paragraf selanjutnya. Dan kita memerlukan data yang tadi sudah saya download, yaitu departemen, employee master file, dan payroll. Kita mulai dari langkah pertama atau soal pertama. Konversi ketiga file tersebut dan masukkan ke dalam satu worksheet Excel dan beri nama soal 1. Jadi pertama-tama kita buka Microsoft Excel. Setelah itu kita impor 3 file ini dan kita beri nama soal 1. Kita impor dari data, from text, dan kita buka lokasi tempat file tadi kita download. Kita buka file payroll dengan format teks dokumen. Delimiters kita pilih tab dengan pembatasnya berbentuk garis seperti tabel. Selanjutnya kita atur format masing-masing kolom. Check number, employee number kita pilih general tetap. Dan kita setting separator desimal maupun ribuan. Untuk yang tanggal kita rubah menjadi format tanggal seperti ini. Sudah, kita klik finish. Nah, nanti akan ada data seperti ini. Ini sudah berhasil kita impor. Selanjutnya impor yang kedua dengan file format DBF. Caranya cukup mudah, yaitu tinggal drag dan lepas seperti ini. Nanti akan membuka Excel baru, tidak apa-apa, nanti kita gabungkan. Nah, setelah selesai tinggal kita gabungkan ke file yang utama. Move or copy, pilih Excel yang utama. Jangan create a copy. Selanjutnya, file departemen juga kita pindah. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Departemen, employee master file, dan ini kita ganti namanya menjadi payroll. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita save dulu. Dengan memberi nama soal 1. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita rubah dulu formatnya. Pada payroll, format employee number sudah sesuai, yaitu format number. Pada employee master file, employee number sudah berbentuk number, tapi dengan awalan 0 di depannya. Jadi harus kita hilangkan terlebih dahulu. Caranya yaitu kita membuat kolom baru di sampingnya. Kita beri judul konversi. Setelah itu tinggal kita masukkan rumus sederhana, yaitu kita kalikan 1 agar menjadi format number yang benar. Setelah itu drag ke bawah.
Dan hasilnya kita copy ke kolom yang utama menggunakan paste spesial dan pilih paste values. Nah, sudah begini hasilnya. Ini mau kita hapus boleh, kolom I kita biarkan juga boleh, sebagai tanda saja. Setelah itu kita lanjut ke petunjuk soal nomor 2. Uji apakah seluruh pegawai pada daftar pegawai sudah tercantum dalam daftar gaji. Nah, daftar pegawai ini yaitu merupakan file atau sheet employee master file, sedangkan daftar gaji merupakan sheet payroll. Jadi kita nanti akan menggunakan rumus VLOOKUP karena kita menguji antar tabel. Nah, yang pertama kita harus menggunakan file acuan. File acuan kali ini yaitu sheet employee master file. Tinggal kita copy saja, kita move dan create a copy agar yang asli tidak hilang. Oke, kita ganti judulnya menjadi nomor 2 sesuai soal. Ini yang asli, ini yang nomor 2. Setelah itu kita menguji dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita letakkan di sebelahnya konversi saja. Kita insert kolom baru. Kita beri judul nomor 2. Tinggal kita masukkan rumus VLOOKUP. Klik Fx. Lookup value kita menggunakan bebas, boleh menggunakan employee number atau konversi. Kali ini saya menggunakan yang employee number, berarti kita menggunakan sel I2. Tabel array kita pakai sheet atau tabel lain yang kita jadikan sebagai sumber acuan. Kali ini yang kita jadikan sumber yaitu payroll. Tinggal kita drag dari employee number sampai habis. Jangan lupa kita kunci dengan pencet F4. Ini berfungsi agar nanti saat kita drag rumus ke bawah, rumusnya akan tetap konsisten. Nah, kolom index number kita pilih angka 1 karena kolom dari employee number dari yang kita drag tadi berada pada kolom pertama. Selanjutnya range lookup kita pilih 0 saja. Oke, kita klik OK. Nah, akan menghasilkan angka 10. Lalu kita drag ke bawah atau double klik di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Akan ada satu yang menghasilkan NA atau not available. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ada pegawai pada daftar pegawai yang belum tercantum dalam daftar gaji. Inilah jawaban dari pengujian kita, maka kita tandai. Kita beri tanda seperti ini. Kita beri tanda dengan memblok warna kuning yang menunjukkan jawaban kita, yaitu pada employee number nomor 90 dan atas nama Stefano. Lanjut ke nomor 3. Uji apakah terdapat pegawai yang menerima cek gaji namun tidak terdapat pada daftar pegawai. Kita sama menggunakan rumus VLOOKUP karena menguji antar tabel atau antar sheet. Menguji pegawai yang menerima cek gaji namun tidak terdapat pada daftar pegawai. Kali ini kita menggunakan acuan dari payroll. Jadi payroll kita move ke sheet yang baru. Kita ubah menjadi nomor 3. Seperti ini tampilannya. Kita lakukan pengujian di samping employee number. Kita buat kolom baru,
dan kita beri judul nomor 3. Jangan lupa diberi tanda. Setelah itu kita masukkan rumus seperti yang pertama tadi, cuman acuannya beda. VLOOKUP, klik fungsi atau fx. Lookup value kita menggunakan sel B2, table array kita menggunakan acuan sumber dari employee master file, dan kita blok employee number sampai akhir. Jangan lupa kita kunci. Setelah itu kita pilih kolom index number-nya, kita pilih 1, range lookup kita pilih 0 seperti tadi, klik OK, dan kita drag ke bawah. Nah, akan menghasilkan 2 jawaban dengan deskripsi not available. Inilah merupakan hasil pengujian kita. Kita tandai dulu hasil pengujian kita. Sudah selesai, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Uji apakah jumlah gaji kotor masing-masing pegawai sudah sesuai dengan kontrak masing-masing pegawai atau pay per P. Kita menguji jumlah gaji kotor atau gross pay pada sheet payroll. Apakah sudah sesuai dengan kontrak masing pegawai atau pay per P. Nah, kita sama masih menggunakan VLOOKUP dan kita menggunakan acuan dari sheet payroll. Kita copy ke akhir dan kita beri nama nomor 4. Pengujian kita lakukan sama di samping, kali ini di samping gross pay atau gaji kotor. Kita beri kolom baru. Kita beri nama nomor 4. Jangan lupa kita tandai. Selanjutnya kita masukkan rumus VLOOKUP. Lookup value kita menggunakan gross pay yaitu C2. Table array kita menggunakan dimulai dari pay per P pada employee master file. Nah, di sini pay per P kita blok sampai habis. Kita kunci, kolom index number kita pilih 1, range lookup kita pilih 0. Dan kita drag rumus ke bawah. Seperti ini. Nanti akan menghasilkan rumus seperti ini. Dan akan menghasilkan satu jawaban yang mengandung not available. Inilah merupakan hasil pengujian kita. Setelah itu tinggal kita blok jawaban kita dengan warna kuning. Seperti ini yang menandakan hasil pengujian kita. Setelah itu, setelah selesai kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, uji apakah perhitungan jumlah gaji bersih atau net pay untuk masing-masing pegawai sudah benar. Nah, pada keterangan soal, gaji bersih itu didapat dari gaji kotor dan dikurangi pajak. Kita menguji apakah perhitungan gaji bersih yang ada pada data payroll sudah benar. Pada hal ini kita menggunakan acuan sheet payroll. Kita pindah ke sheet paling akhir atau paling baru. Kita beri nama nomor 5. Kita melakukan pengujian di kolom paling akhir. Langkah pertama kita melakukan adjustment dulu. Kita menghitung ulang, siapa tahu ada kesalahan perhitungan atau kesalahan cetak. Kali ini kita melakukan adjustment terhadap net pay, terhadap gaji bersih untuk masing-masing pegawai. Kita tinggal hitung ulang dengan rumus
gross pay dikurangi tax amount sama dengan net pay. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita ingin mengetahui adakah perhitungan yang salah. Kita buat kolom baru dengan judul nomor 5. Tinggal kita tandai. Setelah itu, kita bisa menggunakan perbandingan rumus, yaitu sama dengan net pay sesuai data sama dengan adjustment yang kita hitung. Nah, apabila true berarti sudah cocok atau sudah benar. Nah, ternyata hasilnya true semua. Ini menandakan bahwa perhitungan dari data asli dengan adjustment kita sudah sesuai. Selanjutnya lanjut ke nomor 6. Uji apakah terdapat pegawai yang menerima cek gaji lebih dari 1. Ini menerima cek gaji lebih dari 1. Kita menggunakan acuan employee number pada sheet payroll. Jadi sheet payroll kita pindah lagi ke sheet yang baru. Kita beri judul nomor 6. Kita menguji apakah terdapat pegawai yang menerima cek gaji lebih dari 1. Caranya yaitu kita menggunakan COUNTIF, bukan COUNTIFs, karena kategori yang kita gunakan hanya satu, yaitu kita menguji apakah ada pegawai yang menerima cek gaji lebih dari 1. Jadi kategorinya hanya satu, kita menggunakan COUNTIF. Tinggal kita beri judul kolom baru dengan nomor 6 dan kita tandai. Setelah itu kita masukkan rumus COUNTIF. Klik FX. Range-nya kita pilih employee number. Dan kriterianya kita pilih sel B2. Oke. Kita drag rumus ke bawah. Nah, yang menghasilkan angka 1 ini berarti data sudah tidak mengandung data berganda atau double. Jadi sudah benar. Tinggal kita cari apakah ada data yang ganda atau lebih dari 1 dengan cara kita filter. Klik data dan pilih filter. Nanti otomatis akan keluar filter. Tinggal kita cari saja. Oh, ternyata ini ada yang menunjukkan lebih dari 1. Tinggal kita klik OK. Nah, inilah cek gaji yang lebih dari 1 atau ganda. Bisa kita lihat dari employee number-nya ada 2, yaitu ganda, nomor 320. Ini akan kita tandai sebagai hasil pengujian kita. Seperti ini. Setelah itu untuk mengembalikan ke halaman awal, kita select all atau kita matikan filternya dari sini. Klik OK. Nah, inilah hasil pengujian kita. Ternyata ada 2 pegawai yang menerima cek gaji lebih dari 1. Ada 1 pegawai yang menerima cek gaji lebih dari 1. Jadi cek gajinya ada 2. Lanjut ke nomor 7, uji apakah terdapat nomor cek yang ganda. Kali ini kita menguji nomor cek atau cek number yang ganda. Sama persis seperti nomor 6. Kita pindah atau kita copy payroll ke sheet paling baru dan kita ganti menjadi nomor 7. Kita lakukan pengujian di kolom paling baru. Kita beri judul nomor 7. Setelah itu kita tinggal masukkan rumus COUNTIF. Namun kali ini yang kita jadikan acuan range dan kriteria berbeda. Kali ini kita menguji check number. Sehingga kita menggunakan range dan kriteria dari check number atau kolom A. Nah, sudah, tinggal kita drag ke bawah. Ternyata tidak ada
Setelah kita filter, tidak ada yang ganda atau tidak ada nomor cek yang ganda, berarti sudah tepat. Pengujian kita sudah selesai. Selanjutnya untuk nomor 8, hitung berapa total gaji kotor atau gross pay yang dibayarkan untuk tiap departemen atau kolom workdep. Nah, kali ini kita menggunakan pivot table bisa, menggunakan sum if bisa, dan hasilnya harus sama. Kita menggunakan acuan sheet payroll. Jadi kita copy ke akhir. Dan kita ganti nomor 8. Setelah itu, kita tinggal membuat pivot table terlebih dahulu. Caranya kita blok semua, klik insert, pilih pivot table, dan pilih existing worksheet. Lokasinya misalkan kita pilih di sini. Tinggal klik OK. Setelah muncul pivot table fields, tinggal kita seleksi mana yang masuk rows, column, atau values. Dalam hal ini, kita harus mencari total gaji kotor per departemen, sehingga yang kita pilih di rows atau baris adalah departemennya atau workdep. Dan gross pay menjadi values dari workdep tersebut. Setelah itu, tinggal kita seleksi. Ini dia yang merupakan workdep, dan ini yang merupakan gross pay. Jadi kita sudah menunjukkan berapa sih gaji kotor yang dibayarkan untuk tiap departemen. Nah, sejumlah total 99.585,46. Setelah pivot table selesai, kita juga bisa menggunakan sum if. Hasilnya harus sama. Kita beri judul terlebih dahulu. Bawahnya kita uji dengan sum if. Setelah itu, kita tinggal masukkan yang menjadi workdep. Bisa kita copy dari sini. Kita copy di sini dan kita beri judul workdep. Dan yang ini kita tulis gross pay. Setelah itu kita masukkan rumus sum if. Kita klik fx. Range-nya kita pilih workdep. Kriterianya kita pilih yang di tabel sum if. Dan sum range-nya kita pilih gross pay. Klik OK dan kita drag ke bawah. Lalu kita uji apakah jumlah totalnya sudah sama. Tinggal menggunakan rumus sum biasa. Nah, hasilnya ternyata sudah sama. Setelah itu, setelah sudah sama, dan kita cek satu persatu jumlah masing-masing workdep apakah sudah sama. Oh, ternyata sudah sama. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9, bandingkan total nilai kontrak, pay per fee, dan gaji kotor pegawai untuk tiap departemen, dan tampilkan yang nilai totalnya berbeda. Kita menggunakan pivot table dan mencari selisih
atau yang total nilainya berbeda. Sama kita menggunakan, kali ini kita menggunakan dua tabel acuan, yaitu pay per pay terhadap gaji kotor dan gaji kotor terhadap departemen. Yang pertama, kita harus mengubah atau kita mengcopy file payroll pada sheet yang paling baru. Nah, kita ubah menjadi nomor 9. Maaf. Ini kita taruh paling belakang dan kita rubah menjadi nomor 9. Setelah itu kita tandai dulu kolom utamanya, misalkan dengan warna biru. Dan juga kita membutuhkan tabel acuan yang kedua, yaitu pay per pay dan departemennya dari employee master file. Kita tinggal copy pay per pay di sebelah sini saja, tidak apa-apa. Dan kita copy juga departemennya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Kita tandai juga dengan warna yang lain. Seperti ini, jadi kita sudah memiliki dua tabel acuan. Nanti masing-masing kita bikinkan atau kita buatkan pivot tabelnya dan kita bandingkan selisihnya. Yang pertama, untuk yang ini kita buat pivot table terlebih dahulu. Blok semua, insert pivot table, lokasinya pilih di sini saja, tidak apa-apa. Klik OK, dan kita seleksi work depth pada baris dan gross pay pada values. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita membandingkan atau kita membuat terlebih dahulu pivot table untuk yang pay per pay. Klik insert pivot table dan letakkan tepat di sebelahnya untuk menjadi pembanding yang pas. Tinggal kita seleksi. Nah, menghasilkan seperti ini. Sekilas saja kita sudah bisa melihat bahwa ada satu departemen yang ada pada departemen dari payroll, namun ada juga ternyata yang tidak ada pada pay per pay, yaitu departemen E83. Selanjutnya kita tinggal cari selisihnya. Kita cari selisihnya di kolom baru. Kita beri judul nomor 9. Dan kita beri tanda. Setelah itu, kita tinggal cari selisihnya dengan mengurangkan yang besar dikurangi yang kecil. Kita cari selisihnya satu persatu sesuai departemen yang sama. Yang pertama, kita kurangkan. Nah, ini selisihnya, ternyata ada selisih. Yang kedua juga kita kurangkan. Ternyata ada selisih. Yang ketiga, kita kurangkan juga. Ternyata tidak ada selisih. Yang keempat, kita kurangkan, tidak ada selisih. Selanjutnya kita kurangkan lagi, tidak ada selisih. Selanjutnya kita kurangkan, tidak ada selisih juga. Selanjutnya, ternyata ada selisih sebesar 2.479,17. Selanjutnya, kita kurangkan, ada selisih juga. Nah, yang ini yang E83, kita tandai saja.
Setelah itu untuk yang grand total juga kita hitung selisihnya. Untuk grand total ternyata ada selisih sebesar 3.284,82. Nah, seperti ini. Sudah selesai yang nomor 9. Nah, sebelum kita menginjakkan ke nomor 10 atau langkah terakhir, terlebih dahulu kita tinggal merapikan. Cara merapikannya sesuai preferensi masing-masing. Semisal saya merapikan dengan memberikan border. Saya menggunakan border. Dan saya setting rata tengah atau center. Nah, seperti ini. Bisa juga memberi warna. Ini untuk ketiga data sumber kita, yaitu departemen, payroll, dan employee master file. Seperti ini. Yang payroll juga kita blok semua dengan cara klik Ctrl+A. Ini sesuai masing-masing individu, terserah mau gimana bentuknya. Seperti ini. Selanjutnya employee master file juga kita beri warna yang sama ya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Setelah itu tinggal kita sesuaikan saja luas-luas masing-masing kolom agar tidak ada yang tidak terbaca. Seperti ini. Tinggal kita bold untuk kolom utama. Seperti ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya yaitu terkait pembahasan soal, kita sesuaikan saja dengan memberikan tanda hasil pengujian kita. Dimulai dari nomor 2, kita bisa terlebih dahulu menyesuaikan tabelnya. Setelah itu kita bold. Dari awal sampai akhir kita bold. Kita sesuaikan juga seperti tadi, employee master file. Nah, seperti ini. Ini fungsinya agar mempermudah pembacaan dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya tinggal kita tandai hasil pengujian kita. Kali ini saya menggunakan blok kolom warna kuning untuk menandakan hasil pengujian. Seperti ini saja. Setelah selesai kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 sama juga. Kita sesuaikan.
dan kita beri tanda hasil jawaban kita. Seperti ini. Sudah selesai, lalu lanjut nomor 4. Nomor 4 juga sama, kita beri border terlebih dahulu untuk mempermudah pembaca. Nah, seperti ini. Lanjut, nomor 5. Nomor 5 sama juga. Tinggal kita sesuaikan. Selanjutnya nomor 6 sama juga. Nah, kita bisa memperluasnya supaya lebih terlihat. Oke. Sudah rata tengah dan memiliki border. Itu lanjut ke nomor 7. Sama juga. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 8. Nomor 8 untuk pivot table-nya juga kita akan rapikan. Untuk row labels dan sum of gross pay bisa kita ganti atau kita sesuaikan namanya menjadi work depth dan gross pay. Seperti ini. Setelah itu, tinggal kita rapikan saja. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita beri pembatas ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lanjut yang memakai sum if juga kita rapikan. Hasilnya seperti ini. Sudah sama juga, lanjut ke nomor 9. Tinggal kita rapikan sama persis seperti nomor-nomor sebelumnya. Selanjutnya, pivot table juga kita rapikan. Persis seperti tadi. Ini juga kita sesuaikan work depth dan ini kita ganti gross pay saja. Ini kita ganti pay per P. Sudah selesai. Yang terakhir untuk tabel selisih. Nah, sudah selesai juga. Sudah selesai semua. Ada 3 data file dan pengerjaan dari nomor 2 sampai nomor 9. Selanjutnya kita langkah terakhir, langkah 10, yaitu save as hasil pekerjaan.
dengan menggunakan nama file adalah npm. Oke, kita save as. Dan kita menggunakan nama npm. Sudah berhasil kita save as. Sekian langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.